Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pak Eko akan menjelaskan tugas untuk hari ini mengenai pecahan ya, halaman 44. Mungkin yang punya buku ini kita akan belajar mengubah pecahan menjadi persen, kemudian nanti mengubah persen menjadi pecahan biasa ya, sebaliknya itu kemudian mengubah persen menjadi desimal. Berikut Pak Eko jelaskan secara singkat ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Di halaman 44 ini kalian bisa melihat ya, poin C itu mengubah pecahan biasa menjadi persen, tetapi nanti dijelaskan Pak Eko ya, cara mengubah pecahan menjadi persen. Kita tentunya harus selalu ingat bahwa persen itu artinya per 100. Maka untuk menjadikan pecahan biasa menjadi persen, maka kita harus mengubahnya menjadi, menyebutnya menjadi 100 ya, seperti ini. Ini adalah cara yang dapat kita lakukan supaya menjadi per 100 ini 4 harus dikalikan 25. Kalau 4 dikalikan 25, maka pembilangnya harus dikalikan 25, sehingga nanti ketemu 25% seperti ini. Ini kalian bisa pelajari seperti itu. Namun Pak Eko akan menjelaskan cara yang kedua seperti ini. Ini yang mungkin lebih Pak Eko sukai, cara seperti ini, karena lebih mudah menurut Pak Eko. Pak Eko kasih contoh di catatannya Pak Eko, ini 3/5. 3/5 untuk menjadi persen, maka caranya adalah seperti ini ya anak-anak. Harus dikalikan 100%. 3/5 kali 100%, sehingga kita dapat ya, 3 kali 100 itu 300 dibagi 5. 300 dibagi 5 itu ketemunya 60%. Kalian harus bisa membagi, kalau nggak bisa ya nanti kesulitan ya. Kalau kita mau membuktikan ya kita bagi aja 300 dibagi 5 porok habit. 3 bagi 5 tidak bisa, berarti nanti ini 30 ya. 30 sudah bisa. 30 bagi 5 kan 6. 6 kali 5 30. 30 kurang 30 0. Nilainya masih ada 1 naik ke atas. Berarti 60 kali 5 itu kan betul 300 ya kan. Sehingga ketemunya 60%. Itu cara yang mungkin lebih Pak Eko sering lakukan dibanding cara yang seperti ini. Contoh yang kedua adalah apabila bentuk pecahannya pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran untuk menjadikannya menjadi persen, tentunya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa biar lebih mudah. Meskipun sebenarnya ini kita bisa tahu bahwa ini nanti ketemunya pasti 200 berapa gitu ya. Cuma kita ubah aja jadi pecahan biasa, kalian nggak usah bingung. Kalian pasti tentunya sudah pernah belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 4 ditambah 3 ya kan. Cara mengubahnya itu kan seperti itu, 2 kali 4 ditambah 3, yaitu 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11, per ya pernya tetap ini per 4, sehingga kita bisa mengalihkannya lagi seperti tadi, dikalikan 100%. 11 kali 100 itu 1100 dibagi 4, sehingga ketemu berapa ya, dibagi di porok habit. Sehingga kemarin Pak Eko sudah bilang bahwa kita harus belajar perkalian dan pembagian atau porok habit itu terutama dibagi 4 ya anak-anak ya. 1100 bagi 4 ini Pak Eko tulis pakai porok habit. Pembagian itu tidak harus langsung 1100 dibagi 4, enggak seperti itu, tetapi kita bisa sedikit demi sedikit, yaitu 1 bagi 4 enggak bisa. Oh, mulai 11 ya anak-anak ya. 11 dibagi 4. Nah, berapa kali 4? Kalau kamu enggak bisa membaginya kan tentunya dibalik ya cara berpikirnya. Berapa kali 4 yang ketemu 11? Kita enggak tahu jawabannya ini karena enggak ada yang pas kan gitu. Enggak ada, karena 11 bukan kelipatannya 4, tetapi kita tentunya tahu bahwa 2 kali 4 8, kemudian 3 kali 4 12 ya. Nah, sekarang kita pilih
Berapa kali 4 yang ketemunya 11? Kalau tidak yang paling mendekati 11, nggak boleh lebih. Kalau 3 kali 4 12, ini kelebihan. Ya berarti ini bukan jawabannya. Tapi jawabannya yang paling dekat adalah 2 kali 4. Berarti 2 ya anak-anak ya. 2 kali 4 8. 11 dikurangi 8 3. 3 dibagi 4 tidak bisa, berarti nolnya turun 1 aja dulu. 30 bagi 4 berapa? Ya kita berpikirnya kembali lagi dibalik. Berapa kali 4 yang ketemu 30 kalau kamu nggak hafal. Karena tim 4 itu kelipatan 4 gak ada yang 30 ya dihitung manual. 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, 4 kali 8 32. Sampai yang melebihi 30. Ini melebihi, berarti ini bukan jawabannya ya. Sehingga jawabannya yang paling mendekati adalah 4 kali 7 sama dengan 28. Sehingga kita tahu bahwa ini jawabannya adalah 7. 7 kali 4 28. 30 kurang 28 ini 2 ya. 2 nolnya ini masih satu turun lagi. 20 bagi 4 kita tahu bahwa 20 bagi 4 adalah 5 karena 5 kali 4 itu 20. 5 kali 4 20. Sehingga sudah selesai paragrafnya, ketemunya ini 275 itu persen ya, jangan lupa ya, ini kan persen. Nah, persen. Kalau kita ragu-ragu ya yang sebenarnya pembagian sama perkalian itu bolak-balik ketemunya sama, ya coba kita kalikan 275 kali 4 ketemu 1100 enggak, kan tentunya harus ketemu 1100. 5 kali 4 20, 7 kali 4 8 tambah 2 30 ya, nyimpen 3 ya, 2 kali 4 8 tambah 3 11 loh. Berarti ini jawabannya betul begitu. Itu adalah mengubah pecahan menjadi persen. Ini sudah Pak kasih contoh pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Tadi ingat-ingat. Kemudian yang kedua, apabila diketahui persen kemudian kita disuruh mengubahnya menjadi pecahan biasa. Lah bagaimana Pak? Pak kasih contoh di bukumu di sini itu ada ya, ini ada, ini Pak kasih contoh misalnya 40%. Itu berapa kalau diubah menjadi pecahan biasa? Dan kita tentunya harus ingat ya, ingat bahwa persen tadi sudah dijelaskan Pak Eko, yaitu persen artinya per 100. Sehingga kita kalau mau mengubah ini menjadi pecahan biasa tentunya 40 per 100 karena persen adalah per 100. Sehingga didapat 40 per 100. Kemudian kita sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Ini kita bagi 10 misalnya. Kalau pembilangnya dibagi 10, penyebutnya harus dibagi 10. Kan ketemu 4 ya, per 10. 100 bagi 10. Nah ini sama-sama bilangan genap, tentunya masih bisa dibagi 2. Ketemunya adalah 2 per 5. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. 2 per 5. Ini bentuk pecahan biasanya. Misalnya lagi 150% misalnya kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti 150% artinya 150 per 100 karena persen kan per 100. Kita bagi sederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Kalau misalnya ini itu, kalau Pak Eko sih lebih gampangnya begini, kalau pembilangnya punya 0, penyebutnya punya 0, artinya itu cara menyederhanakan sederhana itu boleh begini. Kalau nolnya atas dia coret 1, bawahnya dicoret 1. Karena memang pembagiannya seperti itu. Apa maksudnya Pak Eko di sini adalah sebenarnya dibagi 10 seperti itu. Ini dibagi 10, ini dibagi 10. Cuma kalau lebih cepatnya kan dicoret-coret seperti itu. Tapi kalau kamu belum mudeng ya nggak dicoret gak apa-apa, dibagi 10 aja. 150 bagi 10 kan 15. 100 bagi 10 itu sehingga didapat 15 dibagi 5 ya. 10 kan masih juga bisa dibagi 5. Berarti 3 per 2. Jawabannya 3 per 2. Kalau diubah jadi pecahan campuran ya 3 bagi 2 ya. 3 per 2 itu kan 3 dibagi 2. 3 bagi 2 itu 1 ya, karena 1 kali 2 2. Gini. Masih sisa 1 sisanya. Berarti jawabannya adalah 1 ini
sisanya ini 1/2, 1,5. Itu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kemudian yang ketiga adalah mengubah persen menjadi desimal. Ya, misalnya ini di bukumu ada contohnya seperti ini, halaman 45. Pak Eko kasih contoh yang lain ya, misalnya 75% diubah menjadi desimal ya. Gitu. Caranya adalah yang pertama tentunya harus diubah dulu ya, diubah dulu jadi pecahan biasa. 75% artinya 75/100 karena persen ya. Sehingga kita tahu bahwa 75/100 ini boleh kalian langsung membaginya pakai progapit, karena yang mengubah menjadi desimal itu pakai progapit. Tapi kalau misalnya tidak, ini disanain dulu biar angkanya lebih kecil, boleh ya, lebih kecil dulu boleh. Misalnya ini Pak Eko bagi 25, ini kan ketemunya nanti paling sederhana ya, 3/4. Kemudian baru diubah jadi desimal ya, 3 dibagi 4. 3 bagi 4 tidak bisa tentunya karena 3 lebih kecil ya, sehingga pinjam 0 seperti kemarin ya, 30. Sehingga kalau pinjam 0 disini tulis 0, 30 bagi 4 kan 7 tadi ya, sudah ya, karena 7 kali 4 28, 8 kali 4 32 kelebihan, berarti yang paling mendekati adalah 7 kali 4 2 ya. 30 kurang 28 kan 2 bagi 4 nggak bisa pinjam 0 lagi seperti kemarin, langsung nggak dibagi aja, 20 bagi 4 5. Begitu jawabannya nanti 0,75. Kalau misalnya tadi dari sini langsung kamu bagi ya pasti ketemunya sama ya, 75/100. 75/100 kalau dibagi tidak bisa pinjam 0. Pinjam 0 di sini ditulis 0, 750 bagi 100 ketemunya kan 7, karena 100 kali 7 kan 700. Kalau 100 kali 8 800 kelebihan. Jadi 7 kali 100 adalah 700. Kemudian dikurangi 0, 5. 7 kurang 7 0, nggak usah pakai tulis ya. 50 bagi 100 nggak bisa pinjam 0 lagi, karena tadi kalau sudah pinjam 0 ini ditulis koma ya sudah, ini tinggal pinjam 01 aja lagi, kemudian dibagi langsung. 500 bagi 100 5 kali 100 500. Ketemunya sama dengan yang ini tadi, maka jawabannya adalah 0,75 gitu ya. Misalnya lagi Pak, contohnya 120% misalnya diubah menjadi desimal ya, kita tulis saja dulu diubah jadi pecahan biasa 120/100 karena persen itu per 100. Kalian coret boleh begini jadi 12/10. Tadi kan sempat Pak Eko jelaskan kayak gitu ya, tapi kalau kamu bingung ya langsung dibagi boleh, atau disederhanain boleh. Kalau misalnya kita bagi langsung 120 bagi 100 ya, 120 bagi 100 kan bisa, karena 120 itu lebih besar dibanding 100 ya. Berapa kali 100 yang ketemu 120? Kan nggak ada yang pas. Tentunya kita tahu bahwa 1 kali 100 itu 100, 2 kali 100 itu 200. Maka ini kelebihan ya, berarti yang betul yang ini, yang paling mendekati. Berarti Pak tulis 1 ya, 1 kali 100 100 dikurangi 120 kurang 100 kan 20. 20 bagi 100 ya, itu nggak bisa pinjam 0 karena ini sudah ada angka di sini di atas. Kalau tadi kalau belum ada angka kan terus 0, ya, karena ini sudah ada angka ya tinggal nulis koma kalau pinjam ya, koma. 200 bagi 100 sekarang sudah bisa dibagi, yaitu 2 ya, 2 kali 100 sama dengan 200. Itu ketemunya nanti 1,2 ya. Itu beberapa penjelasan dari Pak Eko pada pagi hari ini ya. Ini tadi ada 3 poin: mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa, dan mengubah persen menjadi desimal. Semoga dapat membantu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.